Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Atika Setia Putri dengan NPM terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis karena manajer di semua tingkatan dan semua bidang membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan. Tingkatan manajer dalam perusahaan manajer ada di setiap level organisasi. Yang pertama ada materi operasional atau level bawah, mengelola kegiatan harian, contohnya supervisor dan produksi. Selanjutnya yang kedua ada manajer menengah, yaitu mengawasi dan mengordinasi bagian tertentu seperti manajer dan pemasaran. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, manajer puncak atau top management, menentukan strategi dan kebijakan perusahaan, contohnya itu seperti direktur atau CEO. Semua level ini membutuhkan sistem informasi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem informasi sangat penting karena membantu semua manajer di berbagai bidang bisnis dalam mengelola data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Baik, selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Yang pertama, sumber informasi. Sumber daya informasi bukan hanya data, tapi mencakup seluruh ekosistem teknologi di perusahaan, yaitu yang pertama ada aset fisik, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan fasilitas. Yang kedua ada data, basis data dan informasi itu sendiri. Semua ini dikelola oleh unit layanan informasi di bawah tanggung jawab seorang Chief Information Officer atau CEO. Selanjutnya ada spesialis informasi. Mereka adalah karyawan yang fokus penuh waktunya untuk mengelola sumber daya informasi perusahaan, yang dulu itu hanya terdiri dari analisis sistem, programmer, dan operator. Sekarang itu berkembang mencakup administrasi basis data, spesialis jaringan, hingga webmaster. Selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Struktur organisasi layanan informasi, evaluasi struktur organisasi TI atau teknologi informasi mengalami perubahan dari sistem terpusat menuju desentralisasi. Yang pertama, dari terpusat ke desentralisasi. Sejarahnya, secara historis, banyak perusahaan menggunakan struktur organisasi terpusat atau sentralisasi. Model kerjanya itu, struktur ini memisahkan tanggung jawab berdasarkan siklus hidup sistem atau proses dari awal hingga akhir dilakukan di satu pusat saja. Selanjutnya ada struktur sentral namun terdesentralisasi. Pada era 1990-an, perusahaan besar mulai beralih ke model hibrida. Tujuannya menggabungkan keuntungan dari sistem sentralisasi atau kontrol standar dan desentralisasi atau fleksibilitas atau kecepatan. Intinya, organisasi TI berkembang dari yang tadinya kaku di satu pusat saja menjadi model campuran yang lebih efisiensi untuk kebutuhan perusahaan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chairunisa, saya dari NPM 2401301369. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu di bagian komputasi pengguna akhir atau end user computing. Jadi apa sih end user computing itu atau komputasi pengguna akhir itu? Jadi pengertiannya itu adalah pendekatan yang dimana pengguna atau user itu mengembangkan atau mengoperasikan sendiri sistem atau aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan mereka. Jadi tanpa bergantung pada departemen IT atau programmer. Jadi yang dimana artinya user ini tidak hanya sebagai pemakai sistem saja, tapi mereka juga ikut membuat atau memodifikasi aplikasi atau sistem tersebut. Nah, sejarahnya, jadi awalnya sistem informasi ini kan dikembangkan sepenuhnya oleh departemen IT atau programmer seperti operator, analisis sistem gitu ya. Nah, jadi dahulu ini pengguna atau user ini hanya menyampaikan kebutuhan saja, lalu spesialis atau
operator atau analis sistem ini yang mengerjakan semua pekerjaan dari user tersebut. Jadi spesialis itu akan bertindak sebagai perantara antara user dengan komputer. Nah, pada akhir tahun 1970-an itu, maka muncul minat dari pengguna itu untuk ikut mengembangkan atau modifikasi aplikasi mereka sendiri. Jadi, maka dari itu pendekatan tersebut itu dikatakan sebagai End User Computing atau AUC. Nah, AUC atau End User Computing itu merupakan pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna itu sendiri. Nah, AUC ini berkembang karena ada 4 pengaruh utama. Yang pertama, terkait dengan dampak pendidikan komputer yang dimana di tahun 1980-an pendidikan komputer itu kan meningkat. Nah, jadi banyak manajer itu memiliki keterampilan komputer dan mampu menggunakan komputer itu sendiri untuk kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan atau menggunakan teknologi itu sendiri. Yang kedua, ada penumpukan pekerjaan atau backlog di bagian IT yang dimana spesialis informasi atau analisis sistem itu kan kewalahan karena permintaannya kan terlalu banyak sehingga pengguna itu harus menunggu lama, tapi tidak bisa permintaannya itu dipenuhi dengan cepat. Terus yang ketiga, perangkat keras murah atau hardware murah yang dimana komputer mikro ini akan menjadi murah dan mudah dibeli karena harganya terjangkau sehingga pengguna itu bisa memiliki dan menggunakan komputer itu sendiri. Terus yang keempat ada perangkat lunak siap pakai atau software siap pakai prewritten software yang dimana softwarenya itu mudah digunakan untuk memungkinkan pengguna tanpa keahlian teknis ini untuk bisa mengolah sistem atau aplikasi itu sendiri. Baik, selanjutnya terkait dengan pengguna sebagai sumber daya informasi, yang dimana pengguna sistem informasi ini merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena mereka itu dapat memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi tujuan strategi serta dapat mencapai keunggulan kompetitif. Nah, jadi manajemen puncak itu harus mengatur bagaimana AUC ini dilakukan supaya manfaatnya ini dapat dimaksimalkan dan risikonya ini dapat diminimalkan. Nah, jadi selanjutnya ini ada manfaat dari komputasi pengguna akhir atau AUC, yang dimana AUC ini memberikan dua manfaat besar. Yang pertama adalah menyesuaikan kemampuan dan tantangan. Jadi kan di dalam sebuah organisasi itu kan ada dua pihak utama ya, yaitu pengguna atau user dengan spesialis IT atau analisis sistemnya. Jadi tugas dari user atau pengguna ini yaitu mereka itu ahli di dalam bisnis atau di operasional perusahaannya. Sementara kalau spesialis IT ini itu ahlinya di dalam bidang teknologi dan juga di dalam pengembangan sistem perusahaannya. Jadi sebelum adanya AUC ini, semua pekerjaan sistem itu dilakukan oleh spesialis IT yang akibatnya IT ini akan kewalahan karena banyaknya permintaan, yang dimana sistem yang terlihat kecil ini atau kebutuhan mendesak itu akan sering tertunda karena banyaknya permintaan. Nah, dengan adanya AUC ini, sesudah adanya AUC ini, user ini dapat mengembangkan aplikasi sederhana sendiri. Contohnya aplikasi sederhana sendiri misalnya membuat laporan dari spreadsheet. Nah, jadi IT itu juga tidak perlu mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Lalu IT itu juga bisa fokus pada sistem besar seperti sistem besar
strategis dan juga kompleks. Contohnya itu seperti sistem ERP, keamanan jaringan, dan database perusahaan. Nah, dampak dari adanya EUC ini itu pembagian kerjanya itu akan lebih efisien, dan juga sumber daya IT-nya ini juga digunakan untuk hal yang lebih penting. Lalu organisasinya itu akan bekerja lebih efektif. Terus yang kedua, mengurangi kesenjangan komunikasi, yang dimana jadi masalah sebelumnya di dalam model tradisional itu kan user ini menjelaskan kebutuhan ke cara kerjanya itu user menjelaskan kebutuhan ke IT. Nah, IT ini menerjemahkan kebutuhan itu di dalam sistemnya. Nah, tapi ternyata sering terjadi komunikasi atau terjadi uh, salah pengertian. Contohnya yang dimana user ini ingin melaporkan penjualan yang fleksibel, tapi IT ini membuat laporan standar yang tidak bisa diubah-ubah, yang berakibat user ini merasa sistemnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, itu yang dinamakan dengan miscommunication atau communication gap. Jadi yang dimana user ini paham dengan masalah bisnis, tapi IT ini paham teknologi. Jadi keduanya itu tidak selalu memahami perspektif masing-masing. Nah, dengan adanya EUC ini, user ini bisa menyesuaikan sistemnya sendiri. Jadi si IT ini tidak perlu menerjemahkan kebutuhan ke pihak lain. Jadi sistemnya itu akan lebih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, dampak adanya EUC ini, jadi akan lebih sedikit kesalahpahaman dan juga sistemnya itu akan lebih relevan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Risiko end user computing. Yang pertama ada sistem tidak tepat guna, yaitu sistem yang dikembangkan oleh end user yang sering digunakan untuk pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, akibatnya pemanfaatan teknologi menjadi tidak efisien dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Yang kedua, desain dan dokumentasi lemah. Desain dan dokumentasi lemah itu maksudnya end user itu pada umumnya tidak memiliki keahlian profesional dalam merancang sistem informasi. Selain itu, dokumentasi sering diabaikan karena sistem dibuat untuk kebutuhan cepat sehingga menyulitkan pemeliharaan dan pengembangan di kemudian hari. Yang ketiga ada pemborosan sumber daya TI. Tanpa pengendalian terpusat, perusahaan itu beresiko menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling tumpang tindih dan tidak kompatibel. Nah, hal ini itu menyebabkan penggunaan sumber daya informasi menjadi tidak efisien. Yang keempat ada kualitas dan keandalan data menurun. Kesalahan dalam proses input data oleh end user dapat mengurangi akurasi informasi yang tersimpan. Data yang tidak akurat tersebut akan berpotensi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang salah. Lalu yang terakhir ada masalah keamanan dan pengendalian, di mana sistem yang dikembangkan oleh pengguna itu seringkali tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai dan lebih berfokus pada kebutuhan unit tertentu. Akibatnya, pengendalian sistem menjadi lemah dan tidak sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Jadi, pengembangan sistem informasi itu membutuhkan kombinasi pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kemampuan ini itu digunakan oleh spesialis informasi sebagai bagian dari pekerjaan profesional mereka, serta oleh pengguna akhir yang terlibat dalam end user computing untuk mendukung aktivitas organisasi. Di sini ada sistem development knowledge atau pengetahuan pengembangan sistem, yang dimana pengetahuan pengembangan sistem ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun pembelajaran mandiri. Pengetahuan tersebut itu mencakup literasi komputer dan literasi informasi yang digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan informasi serta pemahaman dasar bisnis, karena sistem informasi itu umumnya dirancang untuk mendukung aktivitas utama perusahaan.
Nah, selain itu ada teori sistem dan proses pengembangan sistem, yang dimana teori sistem ini itu akan membantu memahami organisasi sebagai suatu kesatuan, sedangkan untuk proses pengembangan sistem mengikuti tahap terstruktur yang dikenal sebagai System Life Cycle atau SLC, atau System Development Life Cycle SDLC, yang pemodelan sistem digunakan itu untuk mendokumentasikan data dan proses dalam sistem. Lalu ada System Development Skill atau keterampilan pengembangan sistem. Jadi, selain pengetahuan, keterampilan itu juga menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem. Keterampilan komunikasi itu dibutuhkan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas. Kemampuan analitis untuk memahami masalah dan menemukan solusi kreativitas untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Serta kepemimpinan untuk mengarahkan dan mengelola tim dalam suatu proyek pengembangan sistem. Pengelolaan pengetahuan yang tercermin dalam sumber daya informasi perusahaan. Nah, pengetahuan dalam organisasi itu tersimpan dalam berbagai bentuk, di mana ada software yang memuat pengetahuan berupa proses dan prosedur bisnis, lalu ada database yang menyimpan data dan informasi, serta menggambarkan aktivitas operasional sumber daya perusahaan. Nah, selain itu juga ada pengguna dan spesialis informasi menyimpan pengetahuan dalam bentuk keterampilan, pengalaman, dan pemahaman mengenai komputer, informasi bisnis, serta pengembangan sistem. Untuk mengelola pengetahuan tersebut secara efektif, banyak perusahaan itu menerapkan manajemen pengetahuan sebagai sistem tersendiri yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusi pengetahuan kepada pihak yang membutuhkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Office Automation atau otomasi kantor. Jadi, Office Automation sendiri itu adalah konsep penggunaan teknologi, terutama komputer untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kantor seperti mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Nah, konsep otomasi kantor ini sendiri itu mulai dikenal sejak tahun 1960-an, di mana pada saat itu IBM itu memperkenalkan istilah word processing untuk menggambarkan bahwa banyak aktivitas kantor berfokus pada pengolahan dokumen. Nah, dari sini terlihat bahwa sejak awal tujuan utama Office Automation adalah untuk membuat pekerjaan administrasi itu menjadi lebih efisien dan juga terstruktur. Nah, seiring perkembangan teknologi, Office Automation itu tidak hanya mencakup pengolah kata, tetapi juga berbagai alat komunikasi dan pengelolaan informasi seperti email, kalender elektronik, konferensi video, dan juga desktop publishing. Jadi semua teknologi tersebut itu membantu mempercepat aliran informasi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, menariknya, tidak semua sistem Office Automation itu selalu bergantung penuh pada komputer, karena yang terpenting adalah fungsi otomatisasi dan kemudahan komunikasinya. Dalam praktiknya sendiri, Office Automation itu juga berperan dalam pemecahan masalah di organisasi. Jadi para pemecah masalah atau problem solver, baik dari dalam maupun luar organisasi, itu dapat memanfaatkan aplikasi Office Automation untuk berkomunikasi, bertukar data, dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Banyak aplikasi tersebut terhubung dengan basis data internal dan juga eksternal, sehingga mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, pada awalnya, Office Automation itu dirancang terutama untuk membantu staf sekretaris dan administrasi. Namun ketika manajer dan juga tenaga profesional itu semakin memahami teknologi, mereka juga mulai menyadari bahwa aplikasi-aplikasi tersebut juga bisa bermanfaat untuk pekerjaan manajerial. Jadi saat ini, Office Automation itu digunakan secara luas oleh berbagai level dalam organisasi dan bukan hanya untuk tugas administratif, tetapi juga untuk koordinasi kerja, kolaborasi, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian virtual office atau kantor maya atau mungkin bisa disebut juga dengan kantor virtual. Jadi virtual office ini sendiri adalah konsep kerja di mana aktivitas perkantoran itu tidak lagi harus dilakukan di suatu gedung kantor fisik,
Dan juga dengan dukungan teknologi komunikasi, karyawan itu dapat bekerja dari berbagai lokasi selama tetap terhubung secara elektronik dengan perusahaan. Nah, konsep ini itu muncul dari pemikiran bahwa pada dasarnya banyak pekerjaan kantor yang dapat dilakukan dari mana saja selama tersedia sarana komunikasi yang memadai. Nah, perkembangan virtual office atau kantor virtual ini itu berkembang dari praktik atau konsep telecommuting, yaitu pola kerja jarak jauh yang memungkinkan karyawan itu tetap terhubung dengan pekerjaannya tanpa harus hadir secara fisik di kantor. Nah, praktik ini mulai berkembang ketika teknologi komputer dan juga komunikasi data itu menjadi lebih terjangkau. Nah, melalui telecommuting, karyawan itu memperoleh fleksibilitas waktu kerja dan dapat menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi. Namun, sistem ini tuh juga memiliki tantangan seperti potensi rasa terisolasi, kekhawatiran terhadap perkembangan karir, serta kemungkinan konflik antara urusan pekerjaan dan juga urusan keluarga. Nah, selanjutnya dari konsep telecommuting ini berkembang menjadi yang namanya sistem hoteling. Jadi kalau misalkan dalam sistem hoteling ini, kantor itu tidak lagi menyediakan meja atau ruang kerja tetap bagi setiap karyawan. Sebaliknya, perusahaan itu hanya menyediakan fasilitas kerja bersama yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Jadi karyawan itu nantinya akan melakukan reservasi ruang sebelum mereka datang ke kantor. Nah, pendekatan ini itu membuat penggunaan ruang dan juga fasilitas menjadi lebih efisien. Meskipun di sisi lain dapat menimbulkan perasaan kehilangan ruang kerja pribadi dan berkurangnya interaksi antar pegawai. Nah, secara keseluruhan, kantor virtual itu menawarkan berbagai keunggulan seperti pengurangan biaya fasilitas dan peralatan, serta memungkinkan pekerjaan tetap berjalan meskipun terdapat hambatan fisik seperti cuaca buruk ataupun kondisi darurat. Nah, konsep ini itu juga membuka peluang kerja bagi lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas atau orang tua dengan tanggung jawab keluarga. Namun, keberhasilan kantor virtual itu sangat bergantung pada disiplin dan tanggung jawab karyawan, karena pengawasan langsung menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, kantor virtual atau virtual office itu paling efektif diterapkan pada karyawan yang mandiri dan mampu mengelola pekerjaan itu secara profesional. Oke, kita lanjut ke bagian organisasi maya atau organisasi virtual. Jadi, organisasi maya sendiri itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep kantor virtual. Jadi, dalam organisasi virtual, bukan hanya individu yang bekerja secara fleksibel, tetapi seluruh kegiatan operasional perusahaan dirancang agar tidak bergantung pada satu lokasi fisik. Nah, berbagai fungsi perusahaan seperti koordinasi, komunikasi, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dari berbagai tempat dengan dukungan teknologi komunikasi dan sistem informasi. Nah, awalnya organisasi virtual itu dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bisnis. Namun, konsep ini kemudian dilihat memiliki dampak sosial yang lebih luas. Organisasi virtual sangat relevan bagi industri yang menghasilkan nilai berbasis informasi, gagasan, dan pengetahuan seperti pendidikan, layanan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Nah, pada sektor-sektor yang sudah saya sebutkan tadi, hasil kerja itu lebih bergantung pada pemrosesan informasi dibandingkan dengan kehadiran fisik. Nah, jika semakin banyak organisasi yang menerapkan konsep virtual, hal ini itu dapat mempengaruhi pola hidup dan juga pola kerja masyarakat. Misalnya, kebutuhan terhadap gedung perkantoran besar itu dapat berkurang. Begitu juga dengan perjalanan harian ke tempat kerja. Nah, dampaknya lingkungan perkotaan itu berpotensi menjadi lebih nyaman karena kepadatan dan mobilitas harian itu menurun. Nah, namun di sini agar organisasi virtual itu dapat berjalan secara efektif, tenaga kerja itu perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang informasi dan teknologi. Karena itu, peran lembaga pendidikan dan juga pemerintah menjadi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, di saat ini banyak sekali institusi pendidikan telah memasukkan literasi informasi dan juga literasi komputer ke dalam kurikulum. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa teknologi dan sistem informasi itu telah menjadi bagian penting dalam aktivitas organisasi dan proses bisnis modern.
Dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi, faktor manusia merupakan unsur yang paling penting. Jadi secanggih apapun teknologi yang digunakan, keberhasilan sistem tetap sangat bergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena itu, perhatian itu tidak hanya diberikan pada perangkat dan juga aplikasi, tetapi juga pada peran manusia sebagai pengguna dan pengelola sistem. Nah, dua pihak utama yang berperan dalam pengembangan sistem informasi adalah pengguna sistem atau users dan spesialis informasi atau information specialist. Nah, pengguna adalah pihak yang memanfaatkan sistem untuk mendukung pekerjaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan spesialis informasi adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis dalam merancang dan mengembangkan sistem. Kedua kelompok ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama membentuk tim pengembangan sistem. Pada masa awal pengembangan sistem informasi, proses pengembangan itu hampir seluruhnya dilakukan oleh spesialis informasi. Pengguna itu cenderung hanya menerima sistem yang sudah jadi, namun seiring waktu, organisasi itu menyadari bahwa keterlibatan user atau pengguna itu sangat penting agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, akibatnya, peran pengguna atau user itu semakin besar dalam proses pengembangan. Saat ini, dalam beberapa kondisi, user itu bahkan dapat melakukan sebagian besar proses pengembangan sistem, terutama dengan adanya perangkat lunak yang lebih mudah digunakan. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa pengembang sistem tidak lagi sepenuhnya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan operasional pengguna. Nah, selain perubahan peran, lingkungan kerja pengembangan sistem juga mengalami perkembangan. Pengembangan tidak lagi harus dilakukan di satu lokasi fisik tertentu. Dengan dukungan jaringan komunikasi elektronik, tim dapat bekerja dari berbagai lokasi. Hal ini memungkinkan organisasi beroperasi secara lebih fleksibel, bahkan secara virtual tanpa dibatasi ruang dan tempat.